Real Madrid melaju ke babak semifinal Liga Champions setelah mengalahkan Manchester City melalui adu penalti. Kemenangan ini menjadi bukti bahwa Carlo Ancelotti yang dianggap miskin taktik mampu mengatasi Pep Guardiola, pelatih terbaik dunia sebanyak 3 kali dalam kompetisi ini. Ancelotti mempertontonkan strategi sederhana yang mengalahkan pendekatan rumit dan sempurna milik Guardiola. Pertanyaannya, strategi apa yang sebenarnya dipakai Ancelotti untuk menaklukkan Pep? Yuk simak rangkuman ulasannya sebagai berikut. Pertarungan sengit di Liga Champions telah berakhir dengan kekalahan pahit bagi Manchester City yang menjadi juara bertahan. Mereka tersingkir setelah kalah dalam adu penalti melawan Real Madrid di Stadion Etihad dalam pertandingan yang meninggalkan para penggemar dengan napas terengah-engah. Pertandingan epik ini melihat kedua tim bermain imbang 1-1, membuat agregat skor 4-4 pada malam yang penuh ketegangan. Antonio Rudiger menjadi pahlawan Madrid dengan gol penentu setelah Bernardo Silva dan Mateo Kovacic gagal menjebol gawang. Rodrigo membuka keunggulan bagi Madrid dengan serangan balik tajam, tetapi Kevin De Bruyne menyamakan kedudukan untuk City di menit ke-76, memaksa pertandingan berlanjut hingga perpanjangan waktu. Namun meskipun kekalahan ini, City patut mendapat pujian. Mereka memberikan pertandingan yang luar biasa dan mendapat tepuk tangan dari seluruh stadion bahkan dalam kekalahan. Pep Guardiola dan anak asuhnya mencoba sekuat tenaga untuk mempertahankan gelar mereka, tetapi nasib berkata lain. Don Carlo, julukan akrab untuk pelatih Real Madrid Carlo Ancelotti, sekali lagi membuktikan bahwa di dunia sepak bola, strategi sederhana bisa menjadi senjata ampuh untuk meraih kemenangan. Ancelotti yang sering disebut miskin taktik oleh beberapa pihak, sukses mengalahkan juara bertahan Liga Champions Eropa Manchester City di kandang mereka sendiri. Dalam pertandingan yang dipenuhi dengan statistik mencolok, 33 tembakan oleh City dengan penguasaan bola mencapai 64%, Ancelotti tetap tenang dan tampil santai di pinggir lapangan. Berbeda dengan Pep Guardiola yang terlihat sering memberikan instruksi keras, Ancelotti lebih memilih pendekatan yang bersahaja dengan para pemainnya. Statistik tidak berbohong, Real Madrid menghadapi tekanan besar dari City. Tetapi strategi Ancelotti untuk bertahan dan menunggu hingga adu penalti ternyata menghasilkan hasil yang diharapkan. Dengan penguasaan bola hanya sekitar 33% dalam leg kedua, Ancelotti mampu memanfaatkan kemampuan timnya secara efektif. Pertanyaan pun muncul, apakah Ancelotti memang miskin taktik atau justru menguasai seni mengatur permainan agar tampil optimal sebagai satu kesatuan? Dengan kesederhanaan strategi yang dibawanya, Ancelotti membuktikan bahwa kekuatan bukan hanya terletak pada taktik rumit, tapi juga pada kemampuan untuk memanfaatkan kelebihan yang dimiliki para pemainnya. Don Carlo telah membuktikan dirinya di panggung besar Liga Champions. Sukses melawan City dengan penuh kepercayaan diri. Ancelotti sekali lagi mengukir prestasi dengan gaya berbeda yang memukau. Perdebatan seputar kekayaan taktiknya tidak lagi relevan. Yang jelas Ancelotti tahu bagaimana menyatukan timnya untuk mencapai kemenangan. Pawang Pep di Liga Champions. Ancelotti dan Guardiola telah membentuk rivalitas yang menarik dalam kompetisi Liga Champions. Meskipun Pep Guardiola dianggap sebagai salah satu pelatih terbaik di dunia saat ini dengan reputasi sebagai jenius taktik, Carlo Ancelotti mampu mengukir prestasi unik dengan menjadi pelatih pertama yang mengalahkan Guardiola dalam 3 edisi Liga Champions. Pertemuan pertama mereka terjadi pada 2014 saat Ancelotti memimpin Real Madrid dan mengalahkan Bayern Munchen yang diasuh oleh Guardiola di babak semifinal. Kemudian pada 2022 dan 2024, Ancelotti kembali menunjukkan kepiawaiannya dengan mengatasi tantangan Manchester City dalam fase semifinal dan perempat final. Kemenangan ini tidak hanya mencerminkan keahlian taktik Ancelotti,
tetapi juga menyoroti kemampuannya dalam mengatur tim secara efektif untuk menghadapi lawan-lawan yang kuat. Ancelotti dengan gaya manajerialnya yang tenang dan akrab dengan para pemain berhasil menciptakan strategi yang memungkinkan timnya tampil di atas ekspektasi. Carlo Ancelotti, pelatih Real Madrid, mengungkapkan perasaannya setelah pertandingan yang sulit melawan Manchester City, di mana timnya akhirnya meraih kemenangan melalui adu penalti. Ancelotti mengakui bahwa Real Madrid sempat menderita dalam pertandingan tersebut, namun dia sangat bangga dengan kemampuan timnya untuk bertahan dan akhirnya meraih hasil yang diinginkan. Kami memulai laga dengan baik, unggul, namun kemudian kami harus berjuang untuk bertahan. Kami harus menderita. City menguasai pertandingan dengan kami bertahan terlalu dalam, kata Ancelotti menggambarkan tekanan yang dialami oleh timnya. Ancelotti menilai bahwa Real Madrid mampu bertahan dengan sangat baik meskipun City mendominasi penguasaan bola. Kami bertahan dengan sangat baik malam itu. Itu tentang bertahan hidup. Madrid adalah klub yang selalu berjuang untuk bertahan dalam situasi sulit, dan kami selalu menemukan jalan keluar, tambahnya. Ancelotti menyebut adu penalti sebagai berkah bagi timnya, menyatakan keyakinan mereka untuk melaju. Pada saat adu penalti terjadi, kami sangat yakin bahwa kami akan lolos, ujarnya. Pelatih Real Madrid itu juga memberikan pujian kepada Pep Guardiola, pelatih Manchester City yang tetap menunjukkan sikap sportif dalam kekalahan. Dia adalah seorang pria sejati, selalu begitu. Dia memberi selamat kepada kami, mendoakan kami semoga sukses, dan itulah yang dilakukan oleh seorang pria sejati, ungkap Ancelotti. Liga Champions telah menjadi ajang yang penuh dramatis, di mana harapan-harapan Inggris hancur berantakan dengan tersingkirnya Manchester City dan Arsenal. Perjalanan City sebagai juara bertahan berakhir bergabung dengan Arsenal yang sebelumnya tersingkir. Kini para penggemar Inggris harus berpikir ulang tentang harapan untuk memiliki 5 klub mereka di Liga Champions, karena kini harapan itu terancam berada dalam bahaya besar. Real Madrid yang menundukkan Manchester City dengan kemenangan dramatis di adu penalti akan menghadapi Bayern Munchen di babak semifinal. Duel ini akan menjadi pesta bagi para pecinta sepak bola dengan dua raksasa Eropa saling berhadapan. Di sisi lain, Borussia Dortmund akan berhadapan dengan Paris Saint-Germain dalam pertarungan lain yang menarik. Kedua tim ini telah menunjukkan kualitas dan keunggulan mereka sepanjang kompetisi ini. Namun yang paling mencolok adalah absennya klub-klub Inggris di babak-babak penentuan. Tidak ada tim Inggris yang akan melangkah ke Wembley, dan ini menjadi pukulan besar bagi penggemar sepak bola Inggris yang selalu mendukung tim-tim mereka di panggung Eropa. Dengan drama yang terus berlanjut, Liga Champions tahun ini telah memberikan kejutan yang mengguncang dan menghibur. Menurut Football Lovers, siapakah yang akan melangkah ke final? Nah, bagaimana menurut Football Lovers setelah melihat ulasan barusan? Jawab di kolom komentar ya.